A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita diberi kesempatan untuk menemui sosok Anak muda. anak muda. Sebuah sebuah makhluk yang mengerikan. Karena ini makhluk kan, makhluk ciptaan Tuhan ya. Iya, masuk langka loh. Masuk langka. Langka. Punya bakat yang luar biasa pokoknya. Bakatnya sangat banyak, Mas. Dari pekerja sampai pendakwah ya. Pendakwah apa penyair, Mas? Dakwah itu tidak sawah. Nggih, nggih. Nah, beliau ini bisa dijulukin master master sebaradenya Oh iya. master sebaradenya. Soalnya kemampuannya luar biasa. Multi Kemampuannya talenta banyak. termasuk Oh. Namanya, kalau saya manggil Mas Anam, nggak tahu nama lengkapnya siapa, kita tanya aja langsung. Mas Anam, Jenenge. nami lengkapnya sinten? Khairul Anam Khairul Anam. Asli putih, Mas. dari Pamotan Rembang. Pamotan Rembang. Pamotan. Nek kok kene berarti celangapan. Celangap belok nganan. kanan. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ini pagi, selamat pagi semuanya, kawanku yang ada dimanapun Anda berada. Semuanya pasti dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat tamu spesial. Yang keduanya ada si Jaka Kelana dan juga kakak saya yang sangat saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah channel. Apa namanya channelnya? Gulo Klopo. Benar? Gulo Klopo. Oke. Mantap. Semoga channel ini akan memberi berkah dan manfaat kepada semuanya, yang mungkin yang penontonnya, yang subscribernya, semuanya. bermanfaat. Oh, yang penting bermanfaat. Ya, saya sendiri hadir di Tayu sejak 2099 mungkin 2000 2000-an lah. 2000-an lah. Saya ingat saya waktu itu beliau presiden kita saat itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sangat luar biasa. Kronologinya saya sendiri datang ke Tayu karena berangkat dari niat awal dari rumah untuk menuntut ilmu. Usia berapa? Kisaran saya berangkat dari Tayu itu kisaran kalau sekolah SMP itu kelas 3 SMP. Berarti 15 tahunan ya. Kisaran segitu. Ternyata 15 tahun. Dari 15 tahun karena kronologinya di rumah itu gini. Saya dibesarkan di sebuah desa yang sangat pelosok dan juga masih kental dengan adat lingkungan yang tidak mengenal begitu penuh dengan pendidikan agamanya sangat kuat, tapi untuk pendidikan umum itu masih kurang untuk mendapatkan pendidikan yang di umum itu kurang ada minat untuk lingkungan gitu. Malah umumnya yang bagus. Jadi kebanyakan di lingkungan kami semuanya lebih ke madrasah dan mondok kayak gitu. Dan karena melihat lingkungan saya setelah SD nggak sekolah. Setelah SD nggak melanjutkan di SMP ataupun sanawiyah nggak. Tapi saya setiap paginya tuh ngarit. Ratau ngaritan agak enggak pernah. Ya kalau di sapi. Ya, Apa? Ya ada sapi, ada kambing. Semua. Ada sapi, ada lambing. Dan membantu orang tua di sawah.
Dan pernah juga saya masih kecil tuh setelah SD, kalau paginya ngarit dan ngurmati hewan itu ya sapi dan kambing, juga membantu di sawah. Setelah sorenya, kalau sudah mulai jam 2, persiapan jam 1 siang itu kita sekolah sore, namanya sekolah diniyah. Kalau diniyah kan ada TPQ. Kalau di sana tuh ada, selain TPQ itu ada diniyah. Nah, TPQ lebih cenderung ke belajar Al-Quran, tapi untuk yang diniyah itu semuanya pelajaran agama di situ dikajikan. Ya, berangkat dari situ saya melihat kondisi orang tua yang begitu pas-pasan, melihat seperti itu, dan saya pengen punya ijazah yang diakui pemerintah. Karena yang ijazah sore itu sifatnya tidak diakui pemerintah, hanya untuk lingkungan madrasah. Karena saya punya itu, angan-angan saya itu ya agak jauh, baru tidak tinggi itu, punya pemikiran yang bagaimana saya nanti, kehidupan nanti, masa depan. Ini kayak saya diberi hanya sekolah sore dan membantu orang tua, tapi tidak, kalau bagaimana saya kalau tidak punya ijazah yang diakui pemerintah, bagaimana nanti saya untuk kerja, mungkin pengen kerja di pabrik, atau mungkin nyalon Pati. kan bisa. Ya bisa. Cita-cita kok. Mungkin kalau saya nyalon presiden, kalau mungkin. Kan mungkin. Nah, itu berangkat dari situ, karena saya tidak punya, setelah SD tidak bisa melanjutkan sekolah karena lingkungan saya memang begitu, dan orang tua memang ya kurang mampu. Nah terus Ditayu melanjutkan pendidikan jurusan apa, Mas? Saya berangkat ke Tayu mau pertama ingin sekolah yang bisa kerja. Sekolah sambil kerja. Iya. Tujuan saya emang ya gak ke Tayu, gak ada pikiran ke Tayu, tapi saya terserah. Ikut siapa, Mas, Tayu? Ya gini, setelah saya pilih-pilih, kalau saya mondok, emang kan mondok dan sekolah ya. Kalau di Lasem mungkin saya tidak bisa kerja, mungkin harus fokus di sekolah dan tidak ada kesempatan untuk untuk membiayai pribadi saya. Terus mungkin kalau di sarang mungkin hanya untuk mondok, dan malah akan merepotkan orang tua. Di Kajen juga seperti itu. Saya mungkin kalau di Kajen harus fokus di pondok dan mungkin bisa kerja. Terus kok pilihannya ketemunya di Tayu. Nah, itu piye cara? Karena ya kalau saya melihat mendengar dari kerabat, kalau nak di Tayu itu bisa kerja kalau istilahnya pagi sekolah, nanti siangnya bisa membantu bisa kerja. Pernah saya kan waktu sekolah kerja di Pandarin. Puyuhan itu masih kerabat ini Mas kan. Almarhum. Iya, almarhum. Waktu sekolah Sonawi itu. Di Pandarin. Cuma aku sing ora paham. Ya belum kan. Mungkin kan belum jadi keluarga belum. 2003 soalnya. 2003. Berarti kan itu sudah jalan 3 tahun. Kan kalau saya 2000 ke Tayu, 2002, 2003. Iya. Itu saya ternyata yang pas untuk kebutuhan pribadi saya harus datang ke Tayu untuk menuntut ilmu. Yang pertama karena saya harus sekolah sanawi. Saat itu saya sanawi, masuk di sanawi langsung ingin saya langsung kelas 3. Pede banget ya. Langsung kelas 3. Kelas 3 sanawi. Maksudnya gitu, karena saya sudah kedaluarsa, sudah 3 tahun tidak
melanjutkan, pengennya nggak ketinggalan jauh dari umur. Langsung pengen kelas 3, tapi ya jelas gak mampu karena saya berangkat untuk agamanya bisa mengikuti, tapi untuk umumnya kan jelas gak bisa, kalah.